Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Grace Pangkal Pinang. Kita akan melanjutkan Renungan Harian kita dengan pertanyaan kedua dari The New City Catechism. Sebelumnya mari kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan kami kembali akan belajar firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, berikan kami pengertian untuk kami boleh semakin mengerti dan mengenal Engkau. Berkati semua yang melihat, mendengarkan channel ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah Allah itu? Saudara, tentu ini pertanyaan yang simpel, tetapi yang seringkali kita tidak mudah menjawabnya. Tetapi jawaban dari pertanyaan ini diringkaskan, Allah adalah pencipta dan pemelihara semua orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas, dan tidak berubah dalam kuasa dan kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan, hikmat, keadilan, dan kebenarannya. Tidak ada yang terjadi kalau tidak dari Dia dan oleh kehendaknya. Saya ulangi, Allah adalah pencipta dan pemelihara semua orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas, dan tidak berubah dalam kuasa dan kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan, hikmat, keadilan, dan kebenarannya. Tidak ada yang terjadi kalau tidak dari Dia dan oleh kehendaknya. Mazmur 86 ayat 8 sampai 10 dan 15. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah, tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Saudara, setiap kali kita bicara tentang Allah, kita harus menyadari bahwa kita sedang membicarakan suatu pribadi yang tidak terbatas. Sedangkan kita yang membicarakannya, ini adalah pribadi yang sangat terbatas. Allah itu roh yang tidak kasat mata. Tetapi bagaimana kita bisa kemudian mengetahuinya? Kita bisa membicarakannya. Kita bisa menjawab pertanyaan, apakah Allah itu? Kita bisa menjawab mengetahuinya karena Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang adalah roh itu, telah menyatakan dirinya untuk kita kenal, untuk kita ketahui. Baik melalui penyataan umum, yaitu melalui seluruh ciptaannya, dan juga melalui penyataan khusus, yaitu Alkitab. Dalam penyataannya itu kita tahu bahwa Allah adalah Sang Pencipta, satu-satunya. Sang Pencipta dunia pastilah juga pemerintah dunia. Dia yang menguasai dunia, Dia yang memelihara dunia, Dia yang mengatur dunia ini. Dia berkuasa membuat dunia menjadi ada dan menetapkan setiap bagiannya dengan teratur. Jadi pastilah juga Dia memiliki kuasa untuk memerintah dunia ini, melanjutkan keteraturannya. Dia yang pertama-tama mengadakan hukum alam. Pastilah Dia juga yang mengendalikan seluruh alam semesta dalam tangannya. Oh saudaraku, tidak ada topik lain yang lebih besar dari topik tentang Allah ini. Bagi sebagian orang, mereka memahami Allah sebagai sesuatu yang benar-benar jauh dan tak terjangkau. Gak mungkin kita bisa mengenalnya. Logika kita tidak sampai, Dia terlalu jauh. Tidak bisa
kita tidak bisa mengenalnya, mengetahuinya, kita tidak punya data apa-apa. Tetapi bagi kita yang memiliki dan percaya pada Alkitab, di mana Allah telah menyatakan dirinya untuk kita kenal, kita tahu bahwa Dia memang Allah yang transenden, Allah yang jauh melampaui segala ruang dan waktu dan sejarah. Tetapi Dia juga adalah Allah yang imanen, yang begitu dekat dengan kita sampai kita tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam Alkitab kita bisa tahu banyak tentang Allah. Dia Maha Ada, Dia tidak berubah, Dia suci, Dia dapat dipercaya, Dia Allah yang Maha Adil sekaligus juga Allah yang Maha Kasih. Dia adalah pribadi. Ya, secara khusus minggu depan kita akan membicarakan tentang pribadi Allah ini. Dan masih banyak lagi yang dapat kita ketahui tentang atribut, sifat, dan karyanya yang dinyatakannya melalui Alkitab. Seperti ayat yang barusan kita baca tadi. Yang sangat penting untuk diketahui dan dimengerti, karena Allah tidak hanya menyatakan dirinya dengan perkataan, tetapi juga dalam seluruh kisah dalam Alkitab, maka kita tidak boleh mengambil salah satu sifat Allah saja dan menerapkannya untuk semua. Contohnya, kita tidak boleh mempercayai kekuasaan Allah dan melupakan kebaikannya, atau mempercayai kebaikannya dan melupakan kekudusannya. Kekudusannya lah yang membuat Dia menjadi Allah yang adil. Atau kita mempercayai keadilannya, bahkan kedahsyatan keadilannya, tetapi melupakan bahwa Dia juga adalah Allah yang kasih. Allah begitu mengasihi ciptaannya yang sudah memberontak sekalipun, sampai Dia akhirnya mengutus anaknya untuk memikul dosa kita semua, dengan tubuhnya sendiri mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, untuk sungguh-sungguh mengenal siapa Allah, kita perlu merenungkan secara terus-menerus apa yang dikatakan Alkitab tentangnya, dan memadukan segalanya dengan keseimbangan dan keutuhan, sehingga kita dapat menundukkan diri kita di hadapannya dengan pemahaman yang benar, dengan segala ketulusan hati kita. Ini adalah dasar kita menyembah Allah. Kita perlu memiliki pemahaman yang benar, yang utuh tentangnya, sebagaimana telah dinyatakan dalam Alkitab. Jika kita menempatkan sesuatu yang lain di tempat Allah, maka itulah yang disebut sebagai penyembahan berhala. Saudara, mari kita semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.